Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ibadata wal istifadata ala tamassuki sallallahu alaihi wasallam wa ilal huda wa dilalata ala khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bidarain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin ila anqal. Kemarin masih membahas tentang haid, istihadhah dan nifas. Kita akan bahas hari ini apa? Istihadhah. Haid, untuk mengetahui orang itu haid, kemarin berapa syaratnya? 5. Berusia 9 tahun, tidak kurang dari 24 jam, terus didahului suci 15 hari. Haidnya paling lama 15 hari, terus tidak didahului melahirkan. Apabila darah itu keluar selain ini, pasti namanya istihadhah. Kalau keluarnya dengan syarat ini namanya haid gitu. Ada sebelum 9 tahun keluar darah, istihadhah, bukan haid. Jadi kalau kita nanya, Pak, saya mau nanya, saya ini haid apa bukan? Pertama tanya, umur kamu berapa? Oh, umurnya kok 20 tahun, berarti sudah memenuhi syarat untuk haid. Terus terakhir kamu suci kapan? Ada enggak 15 hari? Kalau oh belum, ya istihadhah. Jadi bukan haid. Oh, terakhir saya suci udah 15 hari yang lalu. Oh, berarti sekarang darah yang keluar bisa jadi darah haid. Kalau apa? Tinggal dihitung nanti setelah kamu keluar darah, lama keluarnya berapa lama? Kok keluarnya cuman setengah hari, setelah itu nggak keluar lagi lama, istihadhah. Kok keluarnya 2 hari keluar, berhenti, 2 hari keluar, berhenti, 2 hari keluar, berhenti. Dalam keluarnya itu dihitung semua jumlahnya harus 24 jam sampai batasnya 15. Kalau pas begitu namanya haid. Ya, jadi gampang untuk haid itu gampang gitu loh. Kalau dalam keadaan normal. Nah, sekarang mau bicara istihadhah. Apa istihadhah itu? Istihadhah itu darah yang keluar bukan dari dalamnya rahim,
tapi keluarnya dari bibirnya rahim, dari luarnya rahim, maka bukan disebut darah haid, namanya darah istihadhah atau darah kotor. Bisa nggak kita menentukan darah itu dengan cara medis, Bisa. Ini bisa ke dokter, bawa ke lab, ini darah apa? Dokter tahu ini darah dari rahim. Ini darah apa? Ini bukan dari rahim, akan tahu bedanya gitu loh. Tapi kalau tiap wanita harus begitu, repot. Butuh bulus gitu loh. Atau mamanya ada pabrik yang mau menciptakan kayak test pack mamanya, nentuin darah haid istihadhah, bisa nggak? Bisa, tapi bulus. Berarti tiap bulan nanti harus beli gitu loh, untuk nentuin ini haid atau bukan. Nah, agama itu nanti memberikan jalan yang nggak memberatkan. Artinya bagi siapa saja bisa tahu ini haid atau istihadhah. Kenapa kok saya harus tahu? Karena kalau kamu itu istihadhah, kamu tetap wajib sholat, gitu masalahnya. Ini yang jadi penyebab dikatakan banyak wanita di neraka. Di antaranya dia nggak perhatiin ini, gitu loh. Disangka haid, nggak taunya istihadhah. Dia nggak sholat. Jadi orang itu harus tahu antara mana keadaan dia haid atau dia sedang istihadhah. Jadi istihadhah pertama adalah darah yang keluar dari luarnya rahim, atau disebut darah fasad gitu lah. Nah, nentuin istihadhah bagaimana? Nentuin istihadhah ya gampang. Kalau ada seorang kok haid, terus dia biasanya haid berapa hari? Biasanya haid kok 7 hari. Berhenti biasanya ini. Terus setelah 3 hari, setelah 7 hari, kemudian hari ke-10 keluar lagi. Sampai bersambung hari ke-16, ke-17. Maka yang selebihnya itu namanya istihadhah. Jadi kalau secara gampang, kalau ada orang haid, kita ambil batas paling maksimalnya berapa? 15 hari. Setelah 15 hari berhenti. Besoknya keluar lagi, maka namanya istihadhah. Tapi kalau 15 hari bersambung, nggak pakai jeda, nggak pakai nunggu besok, masih keluar lagi terus, maka ini sekarang bermasalah. Nggak bisa kamu putuskan, oh yang 15 hari haid, yang selebihnya nggak bisa, karena bersambung antara hari yang ke-15 dengan yang ke-16. Kalau yang ke-15 berhenti, ada jeda sehari, kemudian keluar lagi, udah gampang, itu mesti istihadhah. Yang bermasalah kalau nggak ada jeda, gitu loh. Bersambung 15 hari, keluar, masih terus. Artinya begini, pertama haid jam berapa? Jam 12 siang. Berarti nanti hitungan seharinya kapan? Besok jam 12 lagi gitu loh. Pas ke-15 jam 12 siang, jam 1 masih keluar, jam 3 masih keluar, nggak ada jeda gitu loh. Bersambung namanya. Kalau jam 12 siang hari ke-15 berhenti, besoknya baru keluar, ada jeda namanya. Maka yang keluar besoknya namanya istihadhah, dan kamu harus sholat. Tapi ketika
15 hari jam 12 keluar, jam 3 masih keluar, malam keluar lagi. Ini berarti bersambung nih. Berarti nggak bisa kamu putuskan, oh 15 hari haid, selebihnya istihadah. Harus dilihat dari kebiasaan kamu. Kebiasaannya kamu berapa haidnya? Oh kebiasaan 7 hari, 8 hari itu udah biasa. Berarti ambil 7 hari, sisanya istihadah. Jadi kalau untuk mutusin darah istihadah memang harus ditanya. Dia ada istihadah yang gampang, ada untuk ngecek istihadah susah. Susahnya kalau apa? Kalau darahnya bersambung. Kalau darahnya nggak bersambung, gampang. Sama kayak nifas. Nifas nanti begitu. Kalau ada orang nifas itu kan minimalnya apa? Setetes, atau enggak setetes juga, maksudnya sekali itu keluar gitu loh. Bersamaan bayi itu lahir, kemudian dia mengeluarkan sisa darah kelahiran, selesai. Umumnya berapa? Indomie 1 dus 40 hari itu umumnya. Maksimalnya 60 hari. 60 hari jeda, besoknya keluar istihadah gitu loh. Karena dari istihadah sampai ke haid harus 15 hari. Masa sucinya harus, baru kok keluar darah lagi namanya haid. Istihadah apa nifas 60 hari kok besoknya bersambung. Nggak pakai jeda antara yang ke 60 sampai 61, 62 pasti keluar terus. Nggak bisa kamu putuskan, oh nifas saya 60 hari, lebihnya siang, nggak bisa. Harus dicek pakai kebiasaan kamu berapa, umumnya berapa, baru bisa dihitung nanti mana yang istihadah, mana yang darah haid. Kalau oh ternyata yang kemarin saya istihadah tapi saya nggak sholat, qadha gitu loh. Jadi kamu harus mengganti sholat kamu. Kan kamu nggak tahu kan, ini kok 7 hari masih keluar lagi. Dipikir mungkin sampai 15 hari. Jadi kamu nggak sholat kan? 15 hari kok masih nyambung ke 16. Oh berarti kemarin istihadah nih, bukan lagi haid. Maka kamu wajib mandi terus qadha sholat. Jadi untuk nentuin apa istihadah ada 2 cara. Kalau yang gampang 15 hari ada jarak, keluar lagi namanya istihadah. 15 hari nggak ada jarak tapi keluar terus, belum tentu yang 15 hari itu haid, selanjutnya istihadah. Tapi dicek dulu kebiasaannya berapa. Kebiasaan 7 hari, berarti dari 7 hari selebihnya istihadah. Kalau haidnya 7 hari, sucinya berapa? 23 hari. Jadi kalau mamanya kok ada orang darahnya keluar 2 bulan berturut-turut, gimana? 15 hari ya, 15 hari dia kucingnya dia disana ya kebiasaan awal. Iya, biasanya berapa? Oh kebiasaan kok 7 hari, berarti sisanya apa? Istihadah selama 23 hari. Selebihnya apa lagi? Haid lagi. Selebihnya istihadah. Gitu loh. Jedanya begitu doang. Kalau mau diambil gampang, oh biasanya 15 hari, saya sudah keluar darah selama 3 bulan.
15 hari pertama namanya haid, 15 hari kedua namanya istihadhah, itu namanya masa suci. 15 hari berikutnya namanya haid lagi, walaupun darahnya sama keluar terus gitu loh, tapi bisa diputuskan dari penanggalannya, kapan terjadinya dan kapan dikasih jeda masa suci gitu loh. Hingga ketika walaupun keluar darah tetap kamu harus sholat. Ini untuk membedakan antara bagaimana mengetahui haid dan darah istihadhah. Terus orang yang istihadhah itu bagaimana harusnya? Wal mustahadhatu taghsilu farjaha. Orang yang istihadhah harus membasuh farjinya, membasuh kemaluannya. Tahu kan sur kemaluan? Tahu kemaluan, tahu. Summa yaghshuhu, kemudian menyumpalnya. Bersihin terus disumpel. Enggak, disumpel. Sumpel itu dimasukin kapas sampai nggak ada kemungkinan keluar. Iya, netes. Dia kan dalam posisi wajib sholat. Jadi untuk menghindari keluarnya sumpel. Ila idza akhraqaha damun, kecuali ketika darah itu membuat farjinya atau kemaluannya nyeri. Kalau kemaluannya sakit, disumpel tambah sakit, maka sakit itu menjadi menyusahkan dia, jadi penghalang. Maka kalau dia merasa sakit ketika akan disumpel atau ketika keluar darahnya itu sakit, maka sekarang dia tidak perlu lagi disumpel. Jadi disumpel itu kalau keadaannya normal, nggak sakit. Au kanat soimatan, atau keadaannya puasa. Puasa istihadhah kan wajib puasa, maka nggak usah disumpel, karena kalau disumpel membatalkan puasanya gitu loh, memasukkan sesuatu gitu loh. Nah, sekarang cukup pakai pampers. Jadi ditutup yang sekiranya tidak akan netes. Fa in lam yakfiha, kalau dia tidak cukup, maka disumpel terus pakai pembalut. Kalau dimungkinkan masih netes. Atau kalau dia sakit, dia puasa, maka cukup pakai pembalut. Taksibu bi khirqatin, maka dia membalutnya, membungkusnya dengan potongan kain. Kalau dulu kan nggak ada softtek, pakainya kain. Enggak, kainnya ujungnya dibelah dua, diikatkan ke pahanya, jadi nutup gitu. Baru dikasih apa, tatakan di atasnya biar nggak netes gitu. Kalau sekarang kan
udah ada kancut, udah apa, tinggal ngasih apa, praktek. Ini nggak usah bayangin, suruh dong, nggak usah dibayangin. Summa tatawadhu au tatayammamu. Kemudian setelah bersih, disumpel, kasih pembalut, baru dia berwudu atau dia tayamum kalau nggak ada air. Fi waktin, di dalam waktu yang sudah masuk waktunya sholat. Nggak boleh nyumpelnya sebelum masuk waktu sholat. Sama kayak kondisi tayamum berarti. Jadi waktunya apa? Sudah masuk baru dibalut. Terus wa yubadiru bis sholat, dan bersegera langsung sholat. Jadi nggak boleh ada jeda. Jeda itu apa? Fa'in akharat li ghairi maslahati sholat istanafat. Kalau kamu menjeda, menunda yang bukan karena kemaslahatan sholat, maka kamu harus mengulanginya kembali. Ulangi itu bersihin lagi, bungkus lagi, wudhu lagi. Walaupun pembalutnya masih bersih. Lihat, oh masih bersih, langsung sholat, nggak sah sholatnya. Kalau jedanya itu nggak ada kemaslahatan untuk urusan sholat. Jedanya makan, jedanya nelepon, warung, nemuin tamu, ngopi. Kalau jedanya karena kemaslahatan sholat, nggak apa-apa. Apa itu maslahat sholat? Seperti adzan, menjawab adzan. Jeda nih kan. Atau ijtihad menentukan kiblat. Mana kiblatnya ya? Jeda nih. Nyari arah kiblat. Atau jedanya menutup aurat, atau jedanya menunggu jamaah kumpul. Kok belum kumpul, sambil nunggu, atau menunggu Jumatan selesai. Dan contoh-contoh lainnya yang menjadi kesempurnaan dalam sholat. Berarti kan nunggunya memang untuk menyempurnakan sholatnya, maka boleh. Maka kalau dia menunggu tanpa kemaslahatan sholat, watajibu toharatu watajdidul isobah, maka dia wajib bersuci lagi dan memperbaharui pembalutnya. Likulli fardhin, ini dilakukan untuk setiap sholat. Nggak bisa sekali sholat wudhu untuk beberapa sholat fardu, nggak bisa. Kecuali habis itu dia mau sholat sunnah, boleh berapa kali aja. Kayak tayamum hukumnya. Lah kalau saya mau sholat qadha gimana? Kan saya siallah sholat zuhur, saya mau qadha zuhur gimana? Wudhu lagi,
sumpel lagi dengan sumpelan yang baru. Jadi karena satu wudhu satu kali sholat fardu. Nah, qadha termasuk sholat fardu, maka qadha ya wudhu lagi pakai sumpelan lagi atau pembalut lagi. Wa salisul bauli, ini sama dengan orang yang beser. Beser itu salisul baul, kencingnya nggak berhenti gitu loh. Atau orang yang madhinya nggak berhenti, notes terus. Wal madhi wal wadi, sama, madhinya netes terus atau wadinya netes terus. Misluha, seperti kondisinya orang yang istihadhah. Dan dia nggak boleh orang yang wadinya keluar, madhinya keluar, kencingnya keluar, kaalnya diikat botol, nggak boleh. Biar netes ke dalam botol, nggak boleh. Dia harus dibungkus. Iya, pokoknya dibungkus, dibuntel. Yang sekiranya nggak sampai. Nah. Dan kalau netes, tetesannya nggak terpisah dari barangnya, gitu loh. Gitu maksudnya. Kalau kamu kok keluar darah, sah nggak sholat? Selagi masih nempel, sah. Kalau dia terpisah, kamu bawa najis namanya. Botol begitu. Ikat botol nih, netes di botol, berarti bisa. Sama gitu bawa najis. Tapi kalau dibuntel, dia netes, tetesannya sama barang kamu masih nempel gitu loh. Itu masih dimakfu namanya. Begitu pula orang yang istihadhah, wadi, madhi, ketika dia keluar masih di situ aja barangnya, nggak kemana, masih dimakfu gitu loh. Jadi kalau sumpelnya atau yang membuat dia kok sampai terpisah, jadinya kamu segitu bawa najis. Makanya ribet amat sih pakai botol aja, ya justru nggak boleh pakai botol. Pakai botol sama aja kamu bawa najis namanya. Jadi orang istihadhah tetap wajib sholat. Pakai kondom, kalau pakai kondom. Ya mahal kondom. Kalau kondom itu kan ada wadahnya maninya. Misah kan. Itu juga sama aja. Iya, bawa najis. Tensoplas nggak keluar, malah menyakitkan. Iya, artinya disumpel. Ini kamu pakein sesuatu di ikat, yang sekiranya netes di situ doang dia gitu loh. Apa sama perban? Kalau di ujungnya mulutnya di tensoplas, berarti dia di dalam nggak bisa keluar, itu penyakit gitu loh. Jadi sakit gitu maksudnya, karena dia nggak bisa berhenti kan, harus keluar lah. Jadi solusinya apa ya? Tadi dibuntel. Yang sekiranya ketika netes, tetesannya masih di situ aja, nggak sampai kemana-mana. Maksudnya nempel itu kalau seandainya pakai beban gitu, bebannya itu tetap nempel ke kulit. Iya. Nggak boleh keangkat gitu. Iya. Angkat bawa najis. Gitu. Terus yang terakhir bab nifas. Wa aqallun nifas, dan paling sedikitnya nifas
Lahdotun itu sekejap. Apa sih nifas itu? Nifas itu darah yang keluar setelah kosongnya rahim. Kalau bersamaan dengan bayi namanya darah wiladah. Itu nih, namanya darah melahirkan. Setelah melahirkan, kosong rahim, dibersihin, kok keluar darah lagi namanya nifas. Gitu. Jadi kalau rahimnya masih ada isinya bagaimana? Ya bukan darah nifas. Ada orang hamil, kok keluar darah namanya apa? Bisa haid. Tinggal dihitung waktunya tadi. Berapa lama dia keluarnya? Bisa darah haid. Jadi jangan dianggap orang hamil kok haid, Beb. Yang kenapa? Gitu. Jadi bukan berarti kalau orang hamil nggak haid gitu loh. Jadi, karena tadi persyaratannya haid bukan darah yang keluar setelah melahirkan. Karena sebelum melahirkan. Terus didahului jeda 15 hari. Masanya 24 jam. Jadi kalau walaupun hamil kok 24 jam keluarnya namanya haid gitu. Jadi nifas paling sedikitnya adalah sekejap. Wa aktaruhu situna yauman, paling banyaknya 60 hari. Wa ghalibuhu arba'una yauman, dan umumnya itu 40 hari. Wa yahrumu bihi ma yahrumu bil haid, dan diharamkan untuk orang yang nifas sama dengan haramnya orang yang haid. Nggak boleh apa? Dicerai. Nggak boleh apa lagi kemarin? Melewati masjid. Terus nggak boleh apa lagi? Baca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran sama dengan orang yang apa namanya, orang yang hadas besar. Kalau orang yang haid apa jam 4 itu dicerai, melewati masjid, terus disetubuhi hubungan antara lutut dan pusar, terus apalagi satu lagi, puasa. Orang nifas sama, dan ditambah lagi yang 4 bagi orang yang junub, terus ditambah lagi 2 bagi orang yang nggak punya wudhu, jadi 10 sama. Istihadah dalam bab haid, bab nifas sama. Jadi kalau ada orang kok 60 hari belum bersih, belum berhenti darahnya, tapi bersambung 60 hari ke 61, ke 62 masih keluar terus tanpa jeda, maka nggak bisa ditentukan nifasnya 60 hari, nggak bisa. Bisa jadi nifasnya itu 40 hari. Terus dikasih batasan, biasanya kamu haidnya berapa? 7 hari. Berarti 40 tambah 7 hari. Nah, selebihnya baru namanya istihadah. Selama 23 hari. Saya haidnya
15 hari berarti 40 tambah 15 berapa? 55. Berarti dari 50 hari ke sampai 60, 61 namanya istihadhah. Sampai 15 hari berikutnya namanya istihadhah. Berikutnya lagi baru namanya haid lagi. Ngitungnya begitu gitu loh. Jadi kalau kamu lihat kok istri kok udah 60 hari masih keluar, ya pakai aja nggak apa-apa. Nah, yang penting bersihin, terus pakai gitu suruh. Kalau kelamaan maksudnya. Nah, itu kelamaan itu. Hah? 40 itu kelamaan. 40 kelamaan ya? Kelamaan. 100 hektar. Nggak, takutnya kering itu suratnya. Lah, darah rusak ini bisa jadi penyebabnya macam-macam. Bisa jadi karena hubungan suami istri. Terus punya lakinya kepanjangan mentok sur. Atau terlalu kering sampai terjadi luka hingga terjadinya pendarahan. Jadi kalau ada orang kok habis hubungan kok keluar darahnya, jangan dikira haid gitu loh maksudnya. Ukurannya haid harus pakai rumus tadi. Ada nggak 15 hari masa suci? Kalau enggak ya istihadhah gitu aja. Nanti darah yang bukan darah haid gitu. Ya. Jelas tentang haid, istihadhah dan nifas. Nanti kalau mau baca yang lebih jelasnya ya ada di kitab-kitab fikih yang khusus menerangkan bab istihadhah. Karena dalam istihadhah nanti ada istihadhah yang rumit, ada yang jedanya itu membingungkan gitu loh. Sehari keluar, sehari berhenti, keluar, berhenti, keluar, terus begitu. Ini yang mana istihadhah, mana haidnya, mana ngitungnya bagaimana gitu loh. Tapi kalau kita pakai rumus tadi, udah nggak usah yang ruwet, nggak usah, nggak pakai rumus tadi, nggak usah yang ruwet. Itu rumus yang paling gampang itu aja. 15 hari ada jeda, jedanya berarti istihadhah. 15 hari nggak ada jeda, maka dihitung kebiasaannya. Lebih kebiasaan namanya istihadhah. Nah itu berarti diambil masa maksimalnya. Maksimal haid kamu paling banyak berapa hari? Kan nggak teratur nih. Nggak teratur maksudnya nggak teratur tanggalnya. Bisa tanggal sekian, nah, tapi 2 bulan nggak haid. Nggak apa-apa. Kan minimal 15 hari kan jedanya kan. Terus waktu haid biasanya berapa hari gitu. Maka diambil kebiasaan haidnya, lebihnya dihitung istihadhah. Diwajibkan bagi para perempuan mempelajari bab ini, wajib hukumnya. Dan juga bab-bab lain yang memang diwajibkan dia untuk tahu. Jika suaminya orang yang mengetahui, maka suaminya yang wajib ngajari. Kalau suaminya nggak tahu, maka wajib menyuruh istrinya ke majelis taklim untuk belajar. Diharamkan suaminya melarang istrinya untuk belajar, kecuali suaminya mau ngajarin, dia mau nanya terus mau ngajarin, maka si istri ikut apa yang diperintahkan suami, nggak keluar rumah. Terus tidak boleh seorang wanita keluar rumah kecuali dengan izin suaminya ketika dia hadir ke majelis ilmu selain ilmu yang wajib.
Karena kalau hadir ke tempat-tempat maulidan, tempat-tempat mau ziarah kubur, tempat zikiran, tetap harus izin suaminya. Kalau enggak, haram hukumnya. Terus bab selanjutnya bab sholat. Mulai kita masuk bab yang pertama dalam yang penting, yaitu bab sholat. Setelah bicara tentang toharoh, tentang najis, tentang haid dan yang lainnya, baru masuk bab sholat. Insya Allah, wallahu alam bissawab, wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala al-adha ashrafna fatub 'alaina taghsil kulli hawba wa lana 'aurati wa amin rawati wa ghfir Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani masairil hillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' Rabbi suma fadlan wa julan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nadha bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi Dana qasi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.